Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari sebuah permintaan yang kami minta bahas itu soal nomor 10 Persib. Ya, kami tahu sih ini ada kaitannya kan dengan Tyrone Del Pino yang saat ini memang lagi moncer nih dan tampil luar biasa kan di Persib. Sebenarnya nomor 10 di Persib itu ini salah satu nomor yang istimewa alias spesial sih, karena banyak yang pengen pakai nomor 10 di Persib, tapi juga banyak pemain yang menghindari pakai nomor 10 di Persib. Kenapa demikian? Karena bagi pemain-pemain yang mendapatkan nomor 10 di Persib itu biasanya akan menjadi pemain yang spesial. Tapi banyak pemain yang nggak mau pakai nomor 10 di Persib karena tanggung jawabnya dan tekanannya sangat besar kalau pakai nomor 10 di Persib. Tapi kita akan coba intip beberapa pemain yang sukses menggunakan nomor 10 di Persib sejak era 2014 aja deh ya, sejak Liga Indonesia ini diakui oleh FIFA. Di 2014 itu nomor 10 dipakai oleh Makan Konate. Nah, Makan Konate ini tampil 28 kali nih, cetak 13 gol dan juga tanpa 2 assist kalau nggak salah ya. Posisinya adalah gelandang serang. 2015 ini kan nggak ada kompetisi nih, tapi ada yang namanya Piala Presiden. Nah, 2015 ini tuh masih dipakai oleh Konate nih di Piala Presiden, tampil 10 kali, cetak 3 gol. 2016 ada yang namanya ISC, Indonesian Soccer Championship. Nah, waktu itu Persib ini nomor 10-nya dipakai oleh Robertino Pugliara ya. Tampil 11 kali, cetak 2 gol. Dia ini adalah gelandang serang juga. 2017 nomor 10 itu dipakai oleh Rafael Maitimo. Musim itu tampil sebanyak 28 kali ya, cetak 9 gol dan 4 assist. Posisinya pun sama, gelandang serang. 2018 nomor 10 itu diserahkan pada Ezequiel Nduasel. Dan di musim itu Ezequiel ini tampil 22 kali, cetak 17 gol dan 3 assist. 2019 masih dipakai oleh Ezequiel Nduasel ya, tampil sebanyak 26 kali, cetak 15 gol dan 5 assist. 2020 saat Covid ya, yang cuma 3 laga itu, nomor 10 itu dipakai oleh Esteban Vizcarra. Main sih 3 kali tapi tanpa cetak gol dan juga assist. Usai Covid 2021-2022 masih dipegang oleh Esteban Vizcarra. Waktu itu atau musim itu ya tampil 18 kali tanpa cetak gol, cuma 1 assist aja. 2022-2023 nomor 10 itu dipakai oleh McClough ya. Nah, musim itu tampil 25 kali, cetak 4 gol dan 3 assist. Musim lalu nggak ada yang pakai nomor 10 sebab nomor 10 itu udah dikasih nih sama McClough ke Tyrone Del Pino. Tapi Tyrone Del Pino cuma tampil 1 kali dan akhirnya dipinjamkan. Dan di musim ini nomor 10 dipakai kembali oleh Tyrone Del Pino. Sejauh ini sih udah tampil 19 kali, cetak 11 gol dan 6 assist. Jadi kalau kami urutkan sejak 2014, kalau statistik yang paling unggul mungkin ya sejauh ini masih dipegang oleh King Eze di 2018 dengan 22 kali main tapi cetak 17 gol dan 3 assist. Tyrone Del Pino sendiri ini berpeluang nih melewati pencapaiannya Makan Konate di 2014. Saat ini Tyrone udah cetak 11 gol dengan sisa pertandingan 14 pertandingan. Ya kemungkinan bisa lah melewati 13 golnya Makan Konate. Dan mungkin saja Tyrone Del Pino bisa melewati pencapaiannya Ezequiel Nduasel di 2018. 22 kali tampil, cetak 17 gol dan 3 assist. Jadi si Tyrone cuma butuh 6 gol lagi untuk menyamai pencapaian Ezequiel Nduasel. Nah, kita akan lihat mampukah Tyrone Del Pino menjadi pemain nomor punggung 10 tersukses Persib sejak era Liga Indonesia dari 2014.
Lanjut ya, kami pernah bilang dan bahas jika tak ada satupun klub di Indonesia ini yang gak pailit alias krisis ekonomi. Bahkan klub-klub di Indonesia itu semuanya punya hutang yang cukup banyak. Kami sudah jelaskan ya, kalau yang namanya klub-klub di Indonesia itu biasanya awal liga ataupun awal tahun nih, pasti mereka ini minjem duit nih ke pihak ketiga. Nanti pelunasannya atau cicilannya baru akan dibayarkan di akhir kompetisi atau di akhir musim atau di akhir tahun ya. Itu pun dengan catatan kalau pemasukan klub itu lebih gede daripada pengeluaran. Tapi kan ini kan mustahil dengan kondisi sepak bola kita seperti sekarang ini. Nggak mungkin dong pemasukan klub itu lebih gede daripada pengeluaran. Yang ada pengeluarannya lebih banyak, pemasukan yang nggak ada. Itu realitas sekarang. Tapi waktu itu banyak yang bilang kami sok tahu, sok tahu lu katanya. Nih tuh plototin sendiri ya, PSIS Semarang aja punya utang 45 miliar dan ini sebenarnya harus dibayar kemarin nih, tahun kemarin ya. Tapi belum juga dilunasin sampai sekarang. Soalnya kalau kata manajemen PSIS menurut Yoyo Sukawi, ini apa ya, nunggu duit dulu nih dari pemegang saham setor. Kalau misalnya pemegang saham setor ya utangnya dilunasin. Tapi kalau pemegang sahamnya nggak nyetor duit dana itu ke PSIS, ya PSIS akan dijual ke investor luar. Artinya apa? Sekelas klub PSIS aja yang dimiliki oleh anggota dewan bisa sepailit itu, bahkan mau dijual loh sahamnya ke investor luar. Bagaimana dengan klub-klub lain? Sebelumnya juga ada PSM Medan di Liga 2 yang katanya akan dijual karena hutang PSM ini udah 2 tahun nih numpuk ya, dan jumlahnya itu nominalnya hampir 500 miliar. Jadi ini fakta ya, gak ada satupun klub di Indonesia itu yang gak punya hutang. Semuanya punya hutang. Nah pertanyaannya, kenapa masih ada aja yang komentar dan bilang, ah dasar klub anu miskin. Lah emang klub mana yang kaya di Indonesia? Apa perlu kami tampilkan data rinciannya hutang tiap klub di Indonesia dan tim mana sih yang hutangnya paling gede? Pasti kalian kaget deh kalau kalian tahu ternyata tim anu ya yang hutangnya paling gede. Makanya kami bilang kami itu nggak akan bikin narasi atau berita kalau kami nggak pegang bukti. Ya kami punya buktinya kok. Lanjut ya, di laga PSS Sleman kontra Semen Padang yang berkesudahan 2-4, ini ada beberapa hal yang netizen minta kami jelasin ya. Yang pertama soal matinya VAR di menit ke-62. Ya, kita positif thinking aja lah, berpikiran positif aja lah. Ya mungkin aja ini ada konsleting listrik kali di sana ya. Atau mungkin wifi-nya mati kali ya. Atau mungkin datanya atau alatnya lagi error kali ya. Kan yang namanya alat itu kan ada rusaknya juga, kan gak ada yang tahu kapan rusaknya. Ya enggak? Jadi ya kita berpikir positif aja lah ya. Mungkin saja memang ada kesalahan teknis di sana ya, tapi memang sih kalau kita berpikiran positif pada Liga Konoha agak sulit sih. Pikiran kita itu ya kalau ada masalah apapun di Liga Konoha pasti negatif terus. Kenapa demikian? Kita pun nggak bisa nyalain orang yang berpikiran negatif karena faktanya emang udah mendarah daging kecurangan di Liga Konoha ini. Jadi agak sulit kalau kita berpikiran positif loh. Jadi seolah-olah ya tiap ada kejadian-kejadian aneh di Liga Konoha, di otak kita itu pasti mikirnya, wah ini mah disengaja nih, wah ini mah settingan nih, ini kecurangan nih, dan lain-lain kan. Hal itu wajar, karena apa? Udah terlanjur banyak sih masalahnya kecurangan dan juga settingannya. Jadi kita itu sulit menentukan ini beneran settingan atau memang beneran kecelakaan atau beneran murni emang nggak sengaja kan gitu. Tapi juga nggak bisa disalahin juga otak yang mikir negatif kayak gitu. Sebab ya kita sama-sama tahu lah ada sebab pasti ada akibat. Masyarakat punya pikiran jelek ke Liga Konoha kita ya, karena sepak bola kita ini memang jelek, ditambah oknum-oknum tertentu yang sifatnya bikin sepak bola kita ini tambah jelek. Jadi wajar kalau netizen kita saat ini itu selalu berpikiran jelek setiap kejadian yang ada di liga kita. Bener dong? Contohnya gini aja deh. Giliran wasitnya blunder, wasitnya nggak dihukum. Giliran protes, malah yang protes yang dihukum. Giliran klub yang bikin salah sedikit, langsung dihukum. Wasitnya curang, didiamin aja. Jadi gimana kita bisa percaya loh pada sama sepak bola kita ini? Wajar kalau kita selalu berpikiran negatif. Giliran ada kerusuhan dikit, dendanya langsung cepat gede. Giliran wasit yang bikin rugiin klub, nggak dihukum sama sekali. Kan ini kita pikir
buat kita itu selalu berpikiran negatif loh dengan kondisi sepak bola kita seperti sekarang ini, karena udah terlalu parah. Jadi ya silahkan saja pendapat kalian pribadi, apakah ini memang kesalahan teknis VAR mati di laga ini atau memang ini settingan? Kami nggak bisa jelasin lagi ya soalnya seperti ini udah pusing lah, udah biasa lah ngeliat kejadian kayak gini. Yang kedua, soal keributan antara Friendly Saputra dengan ofisialnya sendiri, yakni ofisial Semen Padang itu sendiri ya. Dan Friendly ini di kartu merah ini banyak yang tanya nih, itu kan Friendly kan kartu merah, kenapa kok Semen Padang masih 11 pemain? Lah gimana sih? Friendly Saputra kena kartu merah itu kan saat dia udah diganti, jadi ya tetap yang di lapangan tetap 11, Friendly-nya yang kena kartu merah, nanti pertandingan selanjutnya dia nggak main itu. Jadi bukan karena wah dia ada kartu merah berarti harus 10 orang loh di lapangan. Enggak, kan Friendly udah digantikan, yang penggantinya pun udah masuk. Jadi kan nggak kena lah kalau itu, paham ya? Kemudian di laga antara Persisolo lawan Persija Jakarta, ada beberapa hal yang minta kami sorotin katanya. Yang pertama ini soal golnya Rio Matsumura. Ini banyak yang bilang itu kan Gustavo Almeida offset bang. Gini loh ya, kami jelasin loh, dalam aturan FIFA, seorang pemain bola atau selain pemain itu ketika diumpan oleh temannya berada di belakang garis pertahanan lawan dan dia mengambil atau menyentuh bola tersebut, maka disebut offside. Tapi ketika seorang pemain berada di belakang garis pertahanan lawan dan diumpan oleh rekannya tapi tak menyentuh tuh bola, itu nggak offside. Sementara untuk kasus Gustavo Almeida, kalau memang Gustavo ini menyentuh itu bola pasti akan offset. Tapi memang ketika direview sama VAR, Gustavo Almeida tak menyentuh bola meskipun ada gerakan seolah ingin menyentuh bola. Tapi kan balik lagi lah, di Indonesia itu bukan masalah law of the game yang dipahamin oleh wasit kita, tapi tergantung tim mana yang main dan tim mana yang mencetak gol. Ini kami yakin 100% loh ya. Itu kalau klub-klub tertentu pemainnya ada yang melakukan seperti itu pasti nggak disahkan loh ya golnya, karena akan dianggap situ pemain ada yang offset. Tapi ya inilah realitas sepak bola kita. Di wasit Indonesia itu bukan dilihat siapa ataupun bagaimana peraturannya, tapi siapa yang main, itu aja deh. Kenapa kami berani bilang kayak gitu? Lah kalian udah tahu lah, wasit kita itu benar-benar paling aneh, paling absurd sedunia. Yang harusnya kena kartu merah pemain malah dikasih kartu kuning, bener kan? Review cek VAR potensial red card malah dikasih yellow card, betul kan? Jadi bukan masalah dia ini tahu atau enggak aturan FIFA, aturan law of the game FIFA, tapi tahu apa enggak siapa yang mereka dipimpin oleh dia, siapa tim yang main gitu kan. Dan indikasi terbesar di Indonesia itu wasit kita itu menjalankan pertandingan itu tergantung amplop. Yang kedua, soal kejadian bola yang seharusnya advantage pemain Persisolo. Nah ini benar-benar kami harus protes, dan ini pun kalian bisa jawab kan, wasit kita itu bukan pinter loh di laga ini masalah golnya Rio Matsumura, tapi tergantung siapa yang main. Dan ini udah kejawab sendiri di laga ini. Ini betul memang ada pelanggaran dari Muhammad Ferrari terhadap pemain Persisolo. Tapi lihat, itu bola masih dikuasai oleh pemain Persisolo dan tengah memiliki peluang untuk menyerang alias advantage. Tapi apa itu berlaku di wasit kita? Enggak kan? Yang dilihat bukan masalah law of the game-nya, tapi siapa yang mainnya. Ini yakin ketika tim lain, tim-tim tertentu mendapatkan advantage seperti ini nggak bakalan ditiup pelanggaran loh, itu langsung dibiarkan jalan play on loh. Kami yakin 100%. Jadi udah paham ya, di sini wasit kita itu bukan pinter masalah law of the game, tapi pinter ngatur siapa yang paling gede ngasih duit. Itu intinya lah.